Trap merupakan film terbaru M. Night Shyamalan yang dirilis 9 Agustus 2024. Trap dibintangi Josh Hartnett, Hayley Mills, Marnie Mapail, Saleka Shyamalan, Vanessa Smythe, dan Malik Jubal. Film yang bergenre thriller misteri ini kisahnya fokus pada seorang ayah dan putri remajanya yang tanpa curiga menghadiri konser pop. Namun acara tersebut ternyata dirancang untuk menangkap seorang pembunuh berantai yang kabarnya akan datang ke tempat tersebut. Trap memiliki nuansa yang sangat menakutkan, karena adegan menyenangkan yang sedang dijalani ayah dan anak perempuannya ternyata berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih jahat. 25 tahun setelah ia masuk ke arus utama dengan The Sixth Sense, M. Night Shyamalan tetap menjadi pembuat film yang memukau, penuh dengan ide-ide kreatif dan berani yang hanya sesekali berubah menjadi film yang bagus. Film terbarunya, film thriller tentang pembunuh berantai yang terjebak di konser pop Trap, mengusung sesuatu yang sedikit lebih cepat dan bernada lebih tinggi daripada yang biasa kita lihat dari sutradara Unbreakable, Split, dan Old. Dan selama sekitar 2/3 dari durasi tayangnya yang 105 menit, film ini sangat menyenangkan. Sayangnya, perburuan terhadap pembunuh yang dikenal sebagai The Butcher lepas kendali menjadi kekacauan total di babak ketiga. Seorang ayah, diperankan Josh Hartnett, yang membawa putrinya ke konser pop untuk band Lady Raven, diperankan Saleka Shyamalan. Ketika sang ayah pergi ke kamar kecil, dia memperhatikan banyaknya kamera dan polisi sedang mengepung tempat tersebut. Ia lantas bertanya kepada salah seorang panitia konser, dan segera diberitahu bahwa konser tersebut sebenarnya adalah jebakan yang telah dipasang untuk pembunuh berantai yang diincar polisi. Saat dia pergi ke kamar mandi, dia memeriksa kamera keamanan di rumahnya, yang mengungkapkan misteri terselubungnya, saat korban yang ia culik, terlihat sedang diikat dan berteriak. Film dengan konsep yang sangat tinggi ini dibintangi oleh Josh Hartnett sebagai Cooper Adams, seorang petugas pemadam kebakaran yang mengajak putrinya yang masih remaja, Riley, diperankan Ariel Donoghue, untuk menemui penyanyi favoritnya, Lady Raven. Kecuali Cooper juga kebetulan menjadi The Butcher, si pembunuh serial. Seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya polisi yang hadir, seluruh konser itu kebetulan merupakan jebakan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menangkap pembunuh berantai yang terkenal itu. Yang sangat menyenangkan bagi kami, hal ini membuat Cooper berusaha keras untuk melarikan diri dari tempat tersebut tanpa tertangkap. Itu adalah premis yang berani dan konyol. Dan Shyamalan memanfaatkannya. Dia jarang bersikap main-main seperti ini dalam film-filmnya, yang entah bagus atau buruk cenderung menjadi urusan yang agak serius. Melihat Cooper berbicara dengan lancar kepada orang asing untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sambil dengan cekatan menggesek kartu kunci dan walkie-talkie untuk menang sungguh menyenangkan. Dan semuanya itu laku keras oleh Hartnett, yang tampaknya bersenang-senang bermain melawan tipe. Seorang ayah yang penyayang dan konyol, Cooper telah lama menyembunyikan pembunuh yang kejam dan licik di dalam dirinya. Trap awalnya bekerja dengan meminta Cooper untuk menyeimbangkan kedua sisi kepribadiannya, membuat Riley senang sambil terus mencari jalan keluar dari arena yang mereka hadapi. Hartnett melakukan pekerjaan yang hebat dalam memerankan seorang pria yang lapisan luarnya dibangun dengan hati-hati hampir hancur. Ia memberi Cooper nuansa yang tepat, namun penuh tekad, dan memberikan kesan komedi yang gelap dan menyenangkan. Ia juga memiliki rekan setim yang lebih dari cukup dalam diri Donoghue. Shyamalan selalu mahir dalam memilih aktor muda yang hebat dan mengeluarkan potensi terbaik mereka. Kembali ke Haley Joel Osment dalam The Sixth Sense dan Abigail Breslin dalam Sings, sebuah tren yang berlanjut di sini. Sebagai Riley, Donoghue memberikan penampilan yang alami dan menawan yang menciptakan beberapa taruhan emosional bagi Trap. Cooper adalah seorang pembunuh dan jelas pantas untuk ditangkap, tetapi jika ia tertangkap, itu akan menghancurkan dunia gadis ini. Apakah semua ini membantu Shyamalan menghentikan kebiasaannya menulis dialog yang canggung dan sangat sopan? Tidak, meskipun hal itu tidak terlalu umum seperti yang seharusnya, dan hampir ada alasan untuk itu, mengingat Cooper sendiri sedang berpura-pura. Dia bersikap terlalu ramah, terlalu bersungguh-sungguh, dan terlalu membantu. Sandiwara ini, dicampur dengan nada mengedipkan mata,
Lebih dekat dengan semangat comeback Shyamalan tahun 2015, The Visit meredakan beberapa percakapan yang berpotensi membuat mata berputar, setidaknya di sisi Cooper. Namun masih ada beberapa adegan yang sangat konyol yang melibatkan seorang pria yang sangat ramah, sangat bodoh di stand dagangan, diperankan Jonathan Langdon, yang tidak bisa berhenti memberitahu Cooper informasi yang sangat penting yang seharusnya menjadi rahasia. Dan Trap mengandalkan kenyamanan dan kebetulan sampai pada tingkat yang menggelikan, karena Cooper terus menguping profiler FBI terkenal tepat saat dia mengatakan sesuatu yang pasti akan dia bicarakan dengan rekan-rekannya jauh sebelum konser. Profiler tersebut, secara lucu, diperankan oleh mantan bintang cilik Disney Hayley Mills, yang filmnya yang paling terkenal adalah versi asli The Parent Trap, membuat pemilihan pemerannya terasa seperti kedipan mata lebar kepada penonton. Meskipun demikian, Trap cukup menghibur untuk 2/3 pertamanya. Kalau saja Shyamalan bisa memberikan kesimpulan yang memuaskan. Sebaliknya, rasanya seperti ia memiliki 3 atau 4 ide berbeda tentang bagaimana film itu bisa berakhir dan memutuskan untuk memasukkan semuanya, menciptakan kekacauan besar dalam prosesnya. Sungguh aneh dan membuat frustrasi betapa seringnya Trap terasa seperti meluncurkan rangkaian konfrontasi terakhirnya yang besar, hanya untuk mengarah ke rangkaian yang terasa seperti, oh tidak, ini pasti bagaimana film itu akan berakhir dan kemudian mengulangi prosesnya lagi. Ada perubahan besar dalam perspektif dalam adegan-adegan terakhir ini juga, yang menarik secara konseptual tetapi tidak berhasil dalam pelaksanaannya. Saat Trap berakhir, film itu tiba-tiba menaruh banyak investasi pada karakter yang hampir tidak kita kenal atau baru saja kita temui. Lebih buruknya lagi, hal ini mengorbankan karakter yang sebenarnya kita sukai, Cooper dan Riley, sembari menambahkan beberapa kejutan yang tidak terduga dalam hal bagaimana karakter tertentu berinteraksi dengan Cooper.